Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum basis data dari kelompok 2 yang disusun oleh ada Ryan Gading, ada Nasruddin Nurfadila, ada Muhammad Sultan, dan saya sendiri Bima Tadira. Next. Di modul nomor 1A, ini ada bukti struk dari PRI yang kita gunakan untuk basis data ini. Lalu selanjutnya ada tabel-tabel awal yang kami gunakan. Di situ ada entitas customer dengan atribut nama, bank, nomor rekening, alamat, dan telepon. Lalu ada entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah, dan jenis transaksi. Lalu selanjutnya ada penjelasan singkat tentang tabel yang kami buat. Tabel awal entitas yang memiliki dua entitas, yaitu entitas customer dan entitas transaksi. Dalam kedua entitas tersebut ada beberapa atribut seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya ada modul yang kedua, A. Berikut adalah tabel-tabel yang sudah diisi dengan data. Pertama ada entitas pusat, pusat hanya satu. Lalu ada entitas kantor cabang dengan ada sekitar 10 kantor cabang. Lalu di bawahnya ada entitas pegawai. Lalu selanjutnya yang terakhir ada entitas layanan. Untuk selanjutnya ada normalisasi 1 NF sampai 3 NF. Untuk entitas pusat ini sudah memenuhi 1 NF karena pada tabel tidak ada atribut yang bernilai banyak atau multi-valued atribut. Lalu sudah memenuhi 2 NF karena tabel ini sudah memenuhi 1 NF dan memiliki fungsional dependensi pada primary key. Lalu sudah memenuhi 3 NF karena tabel ini sudah memenuhi 2 NF dan semua atribut bergantung pada primary key. Sehingga sudah memenuhi bentuk normalisasi 3 NF. Lalu yang selanjutnya ada entitas kantor cabang. Entitas ini telah memenuhi 1 NF karena pada tabel tidak ada atribut yang bernilai banyak atau multiple atribut. Selanjutnya sudah memenuhi 2 NF karena tabel ini sudah memenuhi 1 NF dan memiliki fungsional dependensi pada primary key. Dan sudah memenuhi 3 NF karena sudah memenuhi 2 NF dan semua atribut bergantung pada primary key. Lalu selanjutnya ada entitas pegawai. Sudah memenuhi 1 NF karena tidak ada atribut yang multi-valued atribut. Sudah memenuhi 2 NF karena memenuhi 1 NF dan memiliki fungsional dependensi pada primary key. Sudah memenuhi 3 NF karena sudah memenuhi 2 NF dan semua atribut bergantung pada primary key. Lalu yang terakhir ada entitas layanan, memenuhi 1 NF karena tidak ada atribut yang multi-valued atribut. Lalu sudah memenuhi 2 NF karena sudah memenuhi 1 NF dan memiliki fungsional dependensi pada primary key. Lalu sudah memenuhi 3 NF karena sudah memenuhi 2 NF dan semua atribut bergantung pada primary key. Selanjutnya ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, yang mana seperti pada gambar berikut, bisa kita lihat bahwa entitas pusat menghubungkan banyak sekali seperti pada gambar berikut. Selanjutnya ada penjelasannya, RD di atas merupakan RD dari transaksi Bank BRI dan menjelaskan tentang 4 entitas yang berada dalam RD tersebut, yaitu entitas pusat, entitas kantor cabang, entitas pegawai, entitas layanan yang mana memiliki hubungan one to many. Selanjutnya modul 4, yang pertama ada CDM seperti pada gambar berikut, yang kedua ada PDM juga seperti pada gambar berikut. Setelah itu ada penjelasannya. CDM dan PDM terdiri dari 4 tabel, 4 entitas yang mana menunjukkan adanya entitas pusat, entitas kantor cabang, entitas pegawai, dan entitas layanan, dan juga memiliki hubungan one to many yang mana saling berkaitan dan juga berhubungan. Untuk yang selanjutnya untuk modul 5, yang pertama DDL. Apa itu DDL? DDL adalah Data Definition Language. Yang pertama implementasi dari DDL Grid. Saya membuat
di tabel pertama yaitu tabel pusat yang terdiri dari ID pusat, terus nama, alamat, email, dan nomor telepon. Terus yang kedua ada tabel layanan yang terdiri dari ID pegawai, nama, jabatan, jenis kelamin, terus nomor telepon, dan alamat. Untuk yang ketiga yaitu membuat tabel cabang yang terdiri dari ID cabang, terus nama, alamat, email, nomor telepon. Untuk yang tabel pegawai terdiri dari ID pegawai, nama, jabatan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Untuk implementasi DDL alter dan drop, untuk alter saya jelasin kalau alter itu buat mengubah kolom yang ada di tabel. Contohnya ini ada alter buat mengganti cabang. Yang pertama kan nama cabang. Yang pertama nama. Terus gua alter sama alter tabelnya menjadi nama underscore cabang. Terus untuk yang alter yang kedua dengan tabel pegawai. Alter yang berubah menjadi nama pegawai. Yang pertama tadi nama doang, terus yang kedua menjadi nama pegawai. Untuk yang drop ini buat menghapus tabel yang saya akan menghapus tabel cabangnya. Yang pertama kan yang pertama tadi kan udah masuk tabel cabang, terus aku drop tabel cabang seketika tabel cabangnya itu hilang. Terus yang kedua drop pegawai. Untuk drop pegawai ini sama kayak drop cabang tadi, cuma drop table pegawai, udah nanti tabelnya menghilang menjadi layanan sama pusat doang. Cabang sama pegawainya udah di drop soalnya. Selanjutnya, data manipulation language. Yang pertama, insert pada semua tabel. Insert di sini digunakan untuk mengisi tabel yang sudah kita buat di atas. Yang pertama, ada insert tabel pusat. Di sini kita memasukkan data ke dalam tabel pusat, yaitu ada ID pusat, nama pusat, alamat, email, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel cabang. Di sini kita memasukkan data ke dalam tabel cabang yang berisi ID cabang, nama cabang, alamat, email, dan nomor telepon. Selanjutnya ada tabel pegawai. Di sini kita menginput atribut ID pegawai, nama, jabatan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya tabel layanan. Ini kita menginput ID layanan, nama layanan, jenis layanan, dan bentuk. Selanjutnya ada update. Update digunakan untuk memperbarui tabel yang kita sudah buat sebelumnya. Ini di sini ada tabel pegawai yang sebelumnya eh, ke bawah. Sebelumnya alamatnya itu yang di atas itu
yang Raihan yang IT Bekawai 101 itu awalnya Surabaya, sekarang jadi ke Sidoarjo. Akhirnya data pelayanan di sini kita mengganti tab atribut nama layanan yang transaksi online menjadi simpanan. Nah, terus akhirnya delete beberapa field atau kolom diterapkan di semua tabel. Bahwa ini ya, nah di sini ada datanya, terus selanjutnya ada datanya, terus dilakukan pada semua tabel. Cek. Select. Select layanan dan pegawai di sini select gunakan untuk menggabungkan tabel yang mempunyai kesamaan atributnya. Sini kita input jenis kelamin ke dalam tabel pegawai. Dan ini contohnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.